Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Kurniawan, dosen tetap program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah hukum acara perdata. Mata kuliah hukum acara perdata ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan selama satu semester dengan rincian 14 kali pertemuan teori tatap muka, 2 pertemuannya adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi dalam mata kuliah hukum acara perdata ini adalah CPL 2, CPL 3, CPL 5, dan CPL 8 yang sudah tercantum dalam RPS yang tervalidasi oleh Ketua Program Studi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan teori, konsep, dan pemikiran logis, sistematis, dan kreatif untuk membuat dokumen litigasi di bidang hukum acara perdata dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Terdapat 3 komponen utama yang digunakan untuk proses pengajaran hukum acara perdata, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan dengan cara penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa, baik secara luring atau secara daring, dengan menggunakan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah hukum acara perdata ini antara lain adalah PowerPoint interaktif, flowchart atau bahkan alur pengadilan, video persidangan perdata, simukot atau simulasi ekot, metaverse tentang pengadilan, putusan pengadilan, serta learning management system yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut ini video pembelajaran dari mata kuliah hukum acara perdata pertemuan kelima dengan materi gugatan. Mari kita simak videonya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di perkuliahan ya, yang spesial di mata kuliah hukum acara perdata. Jadi kalau kita flashback kemarin, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama, dalam hukum acara perdata itu kita sudah memahami bagaimana konsepnya, dasar hukum, kemudian ada asas-asas. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kita sebenarnya materi pembuatan gugatan ini menjadi satu kesatuan dengan membuat surat kuasa. Maka saya ingin mengajak mengingatkan bagaimana proses pembuatan surat kuasa yang itu kemudian menjadi poin penting. Maka ketika kita praktek nanti, kita praktek di pengadilan, surat kuasa dengan gugatan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Anda tidak akan pernah bisa menggunakan proses gugatan ini dengan baik ketika cara membuat surat kuasa itu kemudian tidak baik. Kemudian kalau kita ingat, surat kuasa itu isinya apa ya? Ada yang bisa membantu saya? Surat kuasa salah satunya adalah identitas. Identitas siapa? Identitas pemberi kuasa sama identitas penerima kuasa. Nah, dalam membuat surat kuasa, identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa itu harus clear. Siapa yang memberi, termasuk itu detailnya ya, nama, kemudian alamat pekerjaan, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang menerima kuasa, itu yang kemudian. Karena apa? Pintu masuk gugatan ini nanti adalah dari surat kuasa. Itu yang kemudian sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Maka bagaimana cara membuat gugatan yang baik? Kalau teori-teori kemarin sudah kita diskusikan panjang, dasar hukum sudah kita diskusikan.
maka ini adalah praktisnya. Gimana sih cara membuat gugatan? Gugatan itu nanti yang bisa digunakan atau kemudian yang bisa kita daftarkan di dalam proses peradilan di pengadilan negeri. Sekarang yang namanya gugatan itu ada di pengadilan tingkat pertama. Nah, dalam membuat posita, ini catatannya, dalam membuat posita, usahakan dasar-dasar gugatan itu memang yang kemudian ada sangkut pautnya, ada kemudian kaitannya dengan objek sengketa yang Anda tangani. Kan kadang ada peristiwa hukum yang itu mungkin masih seputaran objek sengketa, tapi tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang Anda tangani. Itu tidak perlu dimasukkan, tidak perlu Anda masukkan dalam posita. Nah, kenapa kemudian klausula pengantar posita itu? Kenapa sih? Doktrinnya seperti apa? Dalam doktrin hukum acara perdata dijelaskan kalimat ini merupakan klausula pembuka. Jadi ketika Anda mau masuk, itu bahasanya kalau kita mau masuk rumahnya orang, mau masuk ke tempat orang yang kulon-kulon, assalamualaikum. Nah, ini kalimat pembukanya ada di sini. Klausula pembuka yang kemudian nanti bagian ini mengawali uraian fakta. Dalam posita Anda harus menjelaskan fakta dan dasar hukumnya. Ceritakan fakta, tidak boleh kemudian membuat fakta. Ceritakan fakta, kemudian apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi, tentu di dalamnya adalah ditambahi dengan dasar hukum yang Anda gunakan untuk mengajukan gugatan. Nah, ini yang kemudian kadang begini, teman-teman dalam membuat posita itu seperti mengarang novel. Itu jangan. Ceritanya kemana-mana, terlalu panjang, terlalu tidak fokus pada perkara. Jadi hakim nanti jangan sampai hakim yang memeriksa perkara itu dibuat pusing dengan narasi ada di dalam posita maupun petitum nanti. Nah, kalau sudah itu, ini pengantar, baru kita membuat posita. Posita itu ada 4 item yang harus Anda catat. Yang pertama tentu adalah uraian kejadian atau peristiwa. Anda harus memahami betul ketika membuat gugatan, harus Anda memahami bagaimana kejadiannya, bagaimana peristiwanya. Jadi kalau kita berbicara peristiwa itu kalau kita tarik dalam hukum acara perdata, ada peristiwa hukum, ada peristiwa non hukum. Kalau peristiwa hukum kita tarik lagi, ada peristiwa yang hukum perdata, pidana atau yang lain sebagainya. Maka di dalam uraian kejadian itu silakan diuraikan terkait objek sengketa atau perkara, fakta hukum tentang perkara itu. Maka kita harus mampu menjelaskan tadi prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kualifikasi perbuatan tergugatnya apa? Baru yang kedua, setelah fakta Anda sampaikan, ada nggak ganti rugi? Kalau ada ganti rugi, maka di dalam posita itu silakan Anda masukkan uraikan terkait ganti rugi yang ingin Anda ajukan kepada majelis hakim. Tapi membuat ganti rugi itu harus rasional dan proporsional. Jangan kemudian sengketanya itu objek sengketa nilainya 100-200 juta, Anda ganti rugi minta 1 triliun. Itu tidak masuk akal. Meskipun kalau kita bicara ganti rugi imaterial itu kan tidak ada tolak ukur. Saya gelisah, hati saya sakit. Saya pikir begitu. Jadi hati saya sakit maka tetap harus rasional. Jangan mengada-ngada, jangan berlebihan. Kemudian setelah kita mampu menguraikan itu ganti ruginya, maka ganti rugi itu memang bisa. Ganti rugi material Anda masukkan. Ganti rugi material contoh, ketika ini terjadi sengketa, maka penggugat itu tidak bisa menjalankan bisnisnya, maka kerugian dia berapa? Kita hitung secara faktual, jangan mengada-ngada. Kalau satu hari objek sengketa itu menghasilkan 10 juta contohnya, maka kemudian kita hitung sudah berapa lama sengketa itu berjalan sehingga dia kehilangan potensi ekonomi yang sekian puluh juta. Kemudian bisa ganti rugi materi yang saya sebutkan tadi, sakit hati, gelisah,
itu bisa dinarasikan menjadi ganti rugi, tetapi tetap harus sesuai dengan proporsional yang umum. Jangan karena kebencian, jangan karena ini. Kemudian gini, satu yang perlu saya ingatkan, jangan kemudian semua keinginan klien itu Anda ikuti kalau nanti jadi lawyer. Anda harus mampu menjadi seorang edukator, mendidik kepada klien. Mana yang kiranya masih bisa kita akomodir, mana yang kiranya irasional, maka kita jelaskan, kita sampaikan ke klien, ke penggugat itu bahwa ini nggak masuk akal. Maka kemudian kita ajari klien, ya sudah kita begini ya. Kemudian yang ketiga adalah provisi. Uraian provisi terkait apa? Alasan hukum dan fakta mengapa penggugat itu memutuskan putusan provisi. Putusan provisi itu apa? Putusan sementara, provisionale coercion. Sebelum perkara itu diputus. Contoh, maka bahwa objek sengketa itu diputus itu artinya belum berkekuatan hukum. Sepanjang putusan ini diputuskan, maka contoh begini, hakim penggugat boleh menggunakan objek sengketa kalau itu kemudian dimenangkan ya, atau dikuasai oleh penggugat sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya kan buat pilihan, kita sebagai penggugat yang menguasai objek sengketa, kita masih bisa menggunakan itu sepanjang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya kalau di putusan syukur-syukur menang kepada penggugat, kalau kalah maka harus menunggu kekuatan hukum tetap. Kalau saya banding, maka tetap masih bisa kita gunakan sampai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, baru kita tidak boleh menggunakan objek sengketa dengan secara hukum. Nah itu kita masukkan. Kalau ada ini choice ya, pilihan. Anda masuk ini juga nggak apa-apa, tidak masuk juga nggak apa-apa. Kalau kita melihat kita posisinya ada di mana. Kalau posisi kita menguasai objek sengketa, lebih baik yang begini kita masukkan. Lebih baik yang begini kita masukkan. Kalau kita tidak menguasai objek sengketa, nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Permintaan kita jangan kemudian masukkan. Ya tempatkan objek sengketa dalam status quo, dalam di bawah kekuasaan pengadilan negeri. Dia dua-duanya tidak bisa menggunakan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah uraian serta jaminan. Ini juga pilihan sebenarnya. Tapi kalau kita praktek, kalau selesai sebagai penggugat, maka sama dengan uraian provisi. Bagian posita yang berisi alasan hukum dan fakta yang menjadi dasar permohonan agar pengadilan meletakkan konservator bersalah terhadap harta milik tergugat. Kalau ini kita tidak menguasai objek sengketa dikuasai tergugat, posisinya kita sebagai penggugat contohnya, maka kita minta objek sengketa itu dalam konservator bersalah atau cita jaminan. Supaya apa? Supaya kemudian harus berkekuatan hukum tetap baru bisa di. Kalau begini, kalau kita masukkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai ya pasti tergugat juga akan banding kasasi baik kalian tersebut menunggu sampai kapan objek itu bisa kita gunakan. Kalau tidak kita masukkan, kita jadikan. Itu yang ke-13. Kemudian, nah susunan posita yang dia, teman-teman sekalian, ini kalau Anda membuat posita, setidaknya ada 9 item ini yang harus masuk dalam posita. Ini yang ideal. Kalau nanti dipraktekkan dalam acara itu sama. Setidaknya yang pertama adalah hukuman para pihak. Ini menjelaskan dasar hubungan hukum. Dia apa? Oh, si A dan si B ini hubungan hukumnya adalah berbisnis, rekan bisnis, atau kemudian sama-sama penjual dan pembeli contohnya. Itu kita jelaskan. Yang kedua awal perjanjian. Kalau ini kayaknya nanti kita berbicara tentang prestasi, maka kita masukkan susunan ideal menjelaskan kapan perjanjian antara prinsipal penggugat dan tergugat itu dimulai. Kemudian isi perjanjiannya apa? Kita cek. Contoh terkait kemana pengadilan yang kita tuju untuk mengajukan gugatan. Kalau itu diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak, dalam perjanjian, maka hati-hati. Penggugat yang tinggal di Malang
tergugatnya tinggal di Surabaya, tetapi dalam kontrak perjanjian bisnisnya ternyata para pihak itu memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat contohnya, maka gugatan kita kompetensi relatifnya harus ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hati-hati kalau kita ada kasus baru prestasi contohnya. Maka itu harus jelas, isi perjanjiannya, hak kewajibannya seperti apa, termasuk pilihan choice of law, pilihan dari pengadilan tadi. Kemudian pelaksanaan oleh penggugat, itikat baik penggugat seperti apa? Kita pelaksanaan itu kita sampaikan. One prestasi tergugat, kemudian apa ada somasi teguran atau tidak dalam perkara itu. Kalau ada somasi, maka somasi itu tetap kita masukkan dalam posita bahwa penggugat sudah memberikan teguran tertulis berapa kali kepada tergugat. Kerugiannya apa? Kita jelaskan. Hubungan pelanggaran dengan kerugian ketika ini tergugatnya melakukan pelanggaran hukum, kemudian kerugian penggugat itu apa? Kausalitasnya apa? Kita jelaskan dalam posita. Dasar hukumnya seperti apa? Kita jelaskan dalam posita. Maka nanti baru kita yang namanya kita berbicara tentang petitum. Nah, sebelum petitum, poin ke-14 itu adalah klausula pengantar petitum. Apa itu klausulanya? Selalu biasanya diisi diawali dengan kata-kata begini, bahwa atas dasar serta alasan-alasan kurang di atas, yang dimaksud di atas adalah posita tadi, maka kami penggugat, kalau penggugatnya tunggal, kalau penggugatnya lebih dari satu, maka disebut maka kami para penggugat memohon agar pengadilan negeri mana titik berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Klausula ini sebagai transisi dari posita yang Anda buat dari 4 item tadi ke petitum. Petitum pun ada 2 kalau kita konkretkan. Tujuan konkretnya apa? Yang poin ke-15 adalah tuntutan provisi dalam petitum tadi. Contohnya dalam provisi memerintahkan tergugat menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di atas objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kepastian. Kalau kita sebagai kuasa hukumnya penggugat, yang kita sasar adalah objek kuasa, objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat. Nah, itu tuntutan provisi. Yang ke-16 adalah dalam petitum tuntutan sita jaminan. Catatannya adalah Anda memasukkan sita jaminan atau tuntutan apapun itu. Biasanya kita kan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan tidak sah objek sengketa yang dikuasai tergugat dan lain sebagainya. Maka sebelum Anda itu, antara posita dan petitum itu harus match. Anda meminta yang di petitum, dasarnya harus ada di posita. Itu wajib. Tidak boleh tidak. Jadi positanya itu ngomong apa, petitumnya itu adalah keinginan kita, tuntutan kita apa, maksud dalam itu harus kita dasari dasar yang ada di dalam posita. Itu yang kemudian menjadi catatan. Contohnya apa? Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah hak milik nomor sekian atas nama tergugat yang terletak di bla bla bla. Bangunannya seperti apa? Kalau perlu bangunannya kita ceritakan secara detail. Itu poin yang ke-17. Ada 19 poin yang sebenarnya. Ada kemudian klausula subsidiar. Ini harus masuk ya dalam gugatan. Kita gunakan biasanya begini. Jika pengadilan negeri contoh pengadilan negeri Malang, jika pengadilan negeri Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya. Ex aku bono. Ini harus Anda masukkan dalam draft gugatan yang Anda ajukan ke pengadilan. Apa tujuannya? Ini adalah tuntutan alternatif diajukan oleh penggugat sebagai penuntut petitum. Tujuannya apa? Dengan maksud agar apabila tuntutan primer tidak dikabulkan, maka hakim tetap menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum, keadilan dan kepatutan. Kita serahkan saja ke majelis hakim mau diputus seperti. Kemudian yang ke-18 klausula penutup dan klausula penandatangan. Klausula penutup dan penandatangan ini dalam gugatan itu masuk secara formal dan material. Jadi ketika tidak ada, maka gugatan itu tidak dapat diterima. Jadi
dalam dua putusan, maka dia ada putusan yang ditolak dan tidak diterima. Gugatan tidak diterima, gugatan ditolak, gugatan diterima seluruhnya, gugatan diterima sebagian. Tidak diterima itu biasanya tidak memenuhi syarat formulir maupun syarat real. Maka klausul penutup dalam gugatan itu isinya tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani. Itu dalam BW. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita belum berubah. Beda dengan KUHP KUHP yang baru. Ini tantangan nanti. Nggak tahu ke depan mungkin akan berubah. Segera maka kita akan belajar hukum acara yang baru lagi. Nah, fungsinya ini adalah menunjukkan lokasi dan waktu penyusunan serta penandatangan gugatan. Kalau Anda membuat di mana, itu saja malam, tanggal sekian, dan ini harus ada ya dalam gugatan. Kemudian yang selanjutnya klausul penandatangannya harus ditandatangani. Ini persoalan sepele, tapi masuk syarat dalam gugatan. Bagaimana Pak kalau nggak ditandatangani ya gugatan nggak bisa diterima. Jadi kalau nggak diterima, ini bukan perkara, kalau belum masuk pokok perkara kan ya tidak dapat diterima gugatan. Nah, klausul ini merupakan kenapa sih harus ditandatangani? Itu autentikasi dokumen yang berfungsi mengesahkan surat gugatan itu sah dibuat oleh orang yang tercantum dalam gugatan tersebut. Itu yang kemudian 19 klausula ini yang harus masuk dalam gugatan. Berita baiknya kasih tahu. Ini adalah catatan 19 ini yang kemudian yang sering sebagai tolak ukur Anda bisa lulus ujian profesi advokat atau ke-19 poin ini masuk, insya Allah materi tentang gugatan itu akan lolos. Jadi yang kita koreksi dalam ujian profesi advokat adalah minimal ada 19 item. Bagaimana Pak kalau satu item nggak ada? Ya akan berkurang. Nah dalam ujian profesi advokat biasanya soal pas posisinya itu satu kesatuan disuruh bikin surat kuasa plus bikin gugatan. Nah surat kuasa salah ya sudah, apakah diperiksa? Masih diperiksa kalau era sekarang. Kalau era dulu saya kemudian ikut ujian profesi itu surat kuasa salah, ya udah gugatannya nggak akan dicek. Maka harus hati-hati dan harus ngeling nanti ketika ujian profesi advokat. Tapi kalau untuk perkuliahan kelas akademik juga ada persoalan itu. Nah itu yang bisa saya ada pertanyaan di poin ini terkait bagaimana Pak kemudian apa yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Mumpung kita ada waktu untuk bertemu di forum ini supaya lebih jelas lagi, nggak ada lagi nanti betul apalagi sebagian sudah magang ya, ada yang belum magang banyak. Itu yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana kita membuat gugatan. Kalau surat kuasa saya kira sudah kita diskusikan, sudah kita jelaskan. Maka dalam membuat surat kuasa dan gugatan itu satu kesatuan, surat kuasa dan gugatan. Jangan dipisah-pisah ya. Jangan dipisah-pisah. Lihat kasus posisinya, drafting surat kuasa dan drafting gugatan itu menjadi satu kesatuan dalam garis linear yang kemudian tidak bisa dipecah-pecah. Dikerjakan bersama-sama tidak apa-apa, tapi kemudian harus ngeling antara surat kuasa dan gugatan. Itu yang kemudian bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat gugatan, drafting gugatan, yaitu masuk dalam silabus RPS ya sebenarnya, rancangan pembelajaran dalam mata kuliah hukum acara perdata. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka untuk poin ini saya nge-refresh kelas B ini kelas spesial ke teman-teman sekalian. Ada yang belum UAS nanti maka akan segera saya follow up. Hari ini bisa ketemu saya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya 2000 kan dimasukkan dari identitas. Identitas di
penggugat dan tergugat. Nah, gelar itu ini menarik, pertanyaan yang bagus. Apakah gelar itu wajib dimasukkan dalam gugatan maupun surat kuasa? Nah, di dalam hukum di BW itu tidak apa namanya? Sebenarnya tidak ada aturan baku yang harus memasukkan gelar, karena meletakkan adalah pada private personal seseorang. Nah, kalau gelar advokat dan lain sebagainya sebenarnya juga tidak perlu dimasukkan, tapi biasanya karena penghargaan terhadap hasil akademis ya, sarjana hukum, magister hukum, dokter, maka biasanya tetap ditulis. Kalaupun tidak ditulis sebenarnya nggak apa-apa, hakim akan ngecek kita yang penting punya kartu berita acara sumpah dan itu. Tapi lazimnya memang teman-teman itu kemudian menulis gelar atau advokat. Untuk personalnya, penggugat dan tergugat, identitas para pihak, prinsipalnya tidak perlu ditulis dengan gelar. Karena perkara itu tidak ada sangkut pautnya dengan gelar. Jadi kalau saya nggak pernah bikin gugatan klien saya itu saya tulis gelar, jadi langsung personal. Ketemu saya Wahyudi Kurniawan, ya sudah tak tulis Wahyudi Kurniawan saja. Pekerjaan apa? Meskipun pekerjaannya dosen ya tetap tak tulis Wahyudi Kurniawan. Kan pasti dosen punya gelar akademik, tetap tidak saya masukkan. Kalau itu sebagai prinsipal. Tapi kalau sebagai kuasa hukum, gelar sebisa mungkin kalau saya dimasukin nggak apa-apa, karena sebagai legitimasi legal standing Anda bahwa oh ya saya sarjana hukum, magister hukum yang memang memiliki kompetensi sebagai advokat, meskipun sebenarnya itu tidak kemudian diwajibkan untuk dimasukkan gelar. Ini pertanyaan bagus. Apakah gelar harus masuk? Ada yang lain? Ini sudah mau jadi lawyer kan? Ini nggak apa-apa. Nanti ketika di lapangan akan menemukan banyak seluk-beluk yang lain. Saya hanya pesan saja kalau menjadi lawyer. Lawyer itu seperti yang saya sampaikan ya, seperti apa namanya kurva grafik itu. Mulai dari titik nol naik lama itu perlu konsistensi. Anda nggak bisa berawal dari sekarang tiba-tiba langsung di top ujung karir Anda. Harus berproses dari sekarang. Nah, prosesnya dari kapan? Dari mahasiswa tentunya. Anda bisa aktif di luar, Anda bisa kemudian belajar di teman-teman yang sudah punya kantor advokat atau magang di sana. Kalau magang dari kampus dirasa kurang cukup waktunya, ya silakan aktif untuk menambah pengalaman. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Materi tentang gugatan nanti untuk presentasinya saya akan ambil satu-satu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah hukum acara perdata pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini memberikan pertimbangan penilaian yang baik kepada asesor sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang baik hati. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.